Assalamualaikum sampurasun kulon un baso lagi sama saya Hendrik. Kali ini kita akan merangkum sebuah film action Korea yang diproduksi tahun 2019. Film yang disutradarai oleh Lee Won Tae. Susah benar. Ini berkisah tentang perburuan terhadap seorang pembunuh berantai yang sangat sadis, kejam dan rada gelo menurut saya karena telah membunuh korban tanpa pandang bulu. Karena dia pikir kalau pandang bulunya kasihan sama monyet sama kucing yang bulunya banyak. Cerita ini berfokus kepada tokoh pembunuh sadis yang melakukan pembunuhan di jalanan, di mana motifnya adalah menabrak mobil korban dari belakang. Kemudian sang korban keluar dan langsung dibunuhnya. Encrit, kelo. Dan dialah sang devil alias jurik alias setan yang diperankan oleh aktor ganteng Kim Sung Kyu. Sosok berikutnya adalah seorang petugas kepolisian yang ganteng tapi kusem dan madesu, selengean, cuek bebek, tapi memiliki keberanian yang luar biasa. Dialah sang dekop Jung Tae Suk yang diperankan oleh aktor yang masih saudara saya, yaitu saudara lain bapak lain ibu, Kim Moo Yeong. Tae Suk adalah polisi berdedikasi tinggi dan anti suap. Terbukti pada saat dia mengunjungi kasino ilegal di kota itu, dia akan disuap oleh para penjaga, namun dia menolak dan malah menghajar para penjaga kasino. Di tempat lain nampak seorang berbadan besar dengan tato yang memenuhi tubuhnya, garang, sinis tapi penuh wibawa. Dia adalah sang gangster. Dan inilah the gangster, the cop, the devil. Ketua gangster yang bernama Jang Dong-soo yang diperankan oleh aktor Ma Dong-seok atau lebih dikenal dengan nama Don Lee. Sang gangster menerima kabar dari anak buahnya bahwa sang polisi selengean itu telah kembali mengusik usaha ilegalnya. Dan kemudian sang gangster menelpon atasan Tae Suk dan meminta kepada atasan Tae Suk untuk memperingatkan anak buahnya supaya tidak keterlaluan, karena sang gangster merasa sudah membayar jatah untuk para mereka. Gue udah bayar lo bro, tapi kenapa anak buah lo masih rese aja ke usaha gue? Pasti lo nggak bagi-bagi ya. Sementara di tempat berbeda terlihat Tae Suk sedang memeriksa TKP pembunuhan dalam kejadian tadi malam yang dilakukan oleh sang devil. Dalam bertugas, Tae Suk dibantu oleh seorang ahli forensik yang cantik kinclong. Dia adalah Cha Seo-jin yang diperankan oleh aktris Kim Yuri. Dan dalam olah TKP tersebut, Tae Suk menemukan sebuah tanda yang dia curigai, yaitu lecet di bagian belakang mobil, yang berarti sang korban ditabrak terlebih dahulu sebelum dibunuh. Sementara itu di tempat lain, Dong-soo, sang ketua gangster, sedang mengadakan pertemuan dengan ketua gangster lainnya, yaitu Hee Sang-do, dan membahas tentang pembagian wilayah, atau bisa disimpulkan bahwa sesama buaya jangan saling menggigit katanya. Namun ternyata dalam pembicaraan tersebut, tangan kanan dari masing-masing ketua gangster itu ikut campur dengan pembicaraan mereka, yang membuat Dong-soo menjadi marah sehingga dia memukul anak buahnya dan mencabut gigi sang asisten Sang-do dan memasukkan giginya ke minuman Sang-do. Sadis. Sementara itu di kantor polisi, Tae Suk berdebat tentang masalah yang melanda kota itu, yaitu tentang gangster dan juga banyaknya pembunuhan. Dan di situ terjadi perdebatan hebat antara Tae Suk dan komandannya, sehingga membuat Tae Suk lockout dari rapat tersebut. Di tempat berbeda, Dong-soo, sang gangster, baru saja selesai melakukan pertemuan dengan Sang-do. Dan dia tak seperti biasanya, Dong-soo ingin pulang dengan membawa mobilnya sendiri tanpa pengawal dan tanpa supir. Sampai akhirnya di tengah perjalanan mobil Dong-soo ditabrak seseorang yang misterius. Sang gangster pun turun dan memeriksa mobilnya. Dan pada saat Dong-soo mau kembali memasuki mobil, orang misterius yang ternyata adalah sang devil, si pembunuh itu, menyerang secara membagong buta. Namun bukan ketua gangster namanya kalau dia tidak melawan. Perkelahian pun tak terelakkan dan Dong-soo akhirnya bisa merebut pisau sang devil. Dan mereka pun saling tusuk. Namun karena Dong-soo terluka cukup parah, sang devil berhasil kabur walau dalam keadaan terluka, dan sang gangster pun tersungkur di jalan. Sang gangster dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan terluka parah dan harus dioperasi. Sementara itu anak buah Dong-soo langsung menyerang markas Sang-do yang merupakan kelompok gangster saingannya, karena menganggap bahwa semua ini adalah perbuatan kelompok Sang-do. Sementara di tempat lain, sang devil berusaha mengobati lukanya sendiri dengan menjahit lukanya menggunakan strapless yang biasa dipakai oleh tukang ganti kulit jok motor kayaknya. Dan di rumah sakit terlihat sang gangster sudah mulai sembuh
dan sedang berbicara dengan sang asisten. Sang gangster mengatakan bahwa orang yang menyerangnya bukan dari kelompok gangster lain, tapi seorang psikopat yang gak jelas. Dongsu kemudian memberikan identitas nomor kendaraan pelaku agar segera ditelusuri oleh anak buahnya. Dan tak lama kemudian datanglah Tae-suk untuk meminta keterangan kepada sang gangster mengenai ciri-ciri sang pelaku. Namun, Dongsu memilih bungkam dan mengatakan bahwa kelompoknya lebih bisa mencari pelaku ketimbang polisi. Wow, pede banget nih gangster. Karena merasa tertantang, akhirnya Tae-suk melakukan penyelidikan di mobil Dongsu dan ternyata benar bahwa ciri-ciri pelaku sama dengan pembunuhan-pembunuhan sebelumnya, yaitu dengan menabrak mobil korban dari belakang. Scene selanjutnya berpindah ke ruang rumah sakit di mana Sang-do, ketua gangster saingan Dongsu, mendatangi Dongsu untuk meminta ganti rugi akibat penyerangan yang dilakukan tempo hari oleh kelompok Dongsu. Demi mencari sang devil, sang gangster sudah siap melakukan penyelidikan, yaitu dengan cara membuat sketsa wajah pelaku. Sementara sang devil kembali menjalankan hobi membunuhnya. Kali ini korbannya adalah seorang sopir dan kondektur sebuah truk. Sadis koplok. Dan hari pun terus berganti sampai suatu saat Tae-suk menemui sang gangster untuk melakukan kolaborasi atau bekerja sama untuk memburu sang devil. Namun sang gangster tetap menolak. Dan keesokan harinya, asisten sang gangster memberikan informasi bahwa banyak proyek yang kacau semenjak kejadian penyerangan itu, karena reputasi Dongsu ternyata menjadi menurun. Kemudian sang gangster menghubungi Tae-suk untuk memberikan informasi tentang penemuan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh kelompoknya, yaitu berupa pisau dan mobil tersangka. Dan akhirnya Dongsu dan Tae-suk pun bertemu untuk membuat kesepakatan bahwa kelompok Dongsu akan bekerja sama dengan polisi dalam memburu sang devil. Dengan kesepakatan siapa cepat dia dapat. Dimana apabila polisi terlebih dahulu menemukan tersangka, silahkan dihukum. Namun jika Dongsu yang berhasil, maka Dongsu dan kelompoknya yang berhak untuk mengeksekusi tersangka. Wow, keren cuy. Dan supaya tidak ada masalah di kemudian hari, ternyata Dongsu sudah merekam kesepakatan mereka, dan itu membuat Tae-suk menjadi sedikit marah. Kali ini Tae-suk merasa tertantang dengan tantangan Dongsu, maka Tae-suk keesokan harinya bersama rekan-rekannya menyusun strategi yang lebih serius dan detail untuk memburu sang devil. Dan di tempat lain, terlihat sang gangster juga menyiapkan strateginya, baik personil dan juga biaya untuk pencarian sang devil ini. Akhirnya polisi dan kelompok gangster itu terus berlomba dengan cara mereka masing-masing untuk mendapatkan sang devil. Namun di tengah kesibukan polisi dan gangster untuk mencari sang devil, justru sang devil kembali melakukan pembunuhan, dan korbannya kali ini adalah ketua gangster saingan Dongsu, yaitu Sang-do. Dan ini membuat masalah semakin lebih rumit. Keesokan harinya Tae-suk menemui si cantik kinclong untuk memintanya melakukan uji forensik dari bukti-bukti yang telah ditemukannya, termasuk menyelidiki kasus kematian sang ketua gangster saingan Dongsu, yaitu Sang-do. Namun, hasil pembunuhan terbaru itu mengarah kepada Dongsu karena pisau yang dipakainya sama dengan yang disimpan oleh Dongsu. Hebat nih iblis nih. Tae-suk pun melabrak Dongsu dan akan menangkap Dongsu, namun dengan gaya santai dan dinginnya, sang ketua gangster justru malah mengajar balik. Hari pun terus berganti dan kasus pembunuhan berantai itu pun akhirnya tersebar di media. Pemerintah pusat akhirnya mengirim tim lapis 2 untuk menyelesaikan kasus ini. Dan ini membuat Tae-suk menjadi kesal, karena dia sudah terlanjur membuat kesepakatan dengan Dongsu, si ketua gangster. Dan keesokan harinya, akhirnya Dongsu menghadiri upacara pemakaman saingannya, yaitu Sang-do. Walaupun dia adalah saingannya, namun toleransi gangster terkadang lebih kuat, dan dia tetap menganggap saingannya sebagai teman. Dan pada saat makan bersama, Dongsu merasa melihat sang devil di tengah perkumpulan. Namun sekilas sang devil langsung menyadarinya dan menyelinap ke ruang lain, menemui sang tangan kanan Sang-do dan memberikan secari kertas yang tulisannya saya nggak bisa baca tulisan apa itu. Tapi inti dari tulisan itu adalah memfitnah Dongsu, seolah Dongsu yang membunuh ketua mereka.
Sampai suatu hari di saat Dongsu dan Taesuk sedang melakukan penyelidikan terhadap mobil Sang Devil, sampai akhirnya mereka diserang membabi buta oleh anak buah Sang Do akibat fitnah dari Sang Devil. Namun mereka bisa melawan dan membunuh semua anak buah Sang Do. Dua lawan banyak lebih kuat. Di hari berikutnya, Taesuk dan kawan-kawan melakukan penyelidikan di suatu tempat di pinggiran kota karena ada info dari intelijen bahwa sosok Sang Devil sering makan di tempat tersebut. Dan ternyata benar saja, sosok Sang Devil terlihat hadir namun berhasil melarikan diri. Dan akhirnya Taesuk menginterogasi sang pemilik warung yang mengarah pada rumah Sang Devil. Di tempat berbeda, sang bos gangster mengundang beberapa klien untuk membahas pelelangan beberapa tempat usahanya. Namun pembicaraan itu gagal, lantaran salah seorang dari mereka malah ngeledek Dongsu. Preman diledek, habislah kau. Di saat itu pula Taesuk menelpon Dongsu dan memberitahunya bahwa dia telah menemukan bukti-bukti baru, diantaranya tempat dan foto, rekaman, dan suara si Devil. Dongsu pun kembali teringat peristiwa percobaan pembunuhan pada dirinya dan Dongsu yakin bahwa dialah pelakunya. Dan kemudian dengan berbekal foto informasi yang didapat, akhirnya semua anggota gangster dan polisi pun bersatu dan berkumpul untuk memburu Sang Devil. Dan disinilah momen yang luar biasa terlihat di mana seorang Dongsu, sang komandan gangster dan komplotan gangsternya, seolah menjadi pahlawan pembela kebenaran. Anjrit. Semua personil menyebar ke segala penjuru mata angin, hotel, kontrakan, tempat karaoke, sound remang-remang, warung lotek, warung pecel, semua disisir. Sampai akhirnya Taesuk, Dongsu, dan asistennya menemukan Sang Devil sedang mengendarai mobil putih kesayangannya. Kejaran-kejaran pun berlangsung sengit, sampai di suatu pertigaan mereka bertiga malah bertabrakan. Sang Devil berhasil keluar dari mobilnya, namun mereka terus memburu. Sampai akhirnya asisten Dongsu bisa menemukan Sang Devil. Namun sangat sial bagi sang asisten, dia tewas akibat tusukan dari pisau Sang Devil. Dengan kemarahan yang luar biasa, Dongsu, sang gangster, terus mengejarnya dan menemukan si Devil sedang bersembunyi di toilet tempat karaoke. Dan dengan keganasannya sebagai seorang gangster, Dongsu menghajar si pembunuh dengan sangat brutal sampai wajah si pembunuh tak berbentuk rupa. Puas loh. Dongsu kemudian membawa si Devil ke markasnya. Di sana dia kembali dihajar habis-habisan oleh Dongsu dan berniat untuk memutilasi tubuh si Devil untuk dibikin barbecue. Anjrit. Kesel banget dikayaknya si Dongsu. Namun pada saat Dongsu akan mengeksekusi si iblis ini, Taesuk datang dengan menabrakkan mobilnya ke tubuh Dongsu. Karena sebagai polisi, hukum tetap harus dijalankan. Ya, oke, masuk akal. Singkat cerita, sang iblis pun dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, Sang Devil terus berkilah bahwa bukan dia pembunuh berantai tersebut. Sampai akhirnya saksi kunci yaitu sang ketua gangster memberikan semua kesaksiannya. Dan akhirnya Sang Devil dihukum vonis hukuman mati. Sementara sang gangster juga ditahan atas semua kejahatannya selama ini, yaitu kasino ilegal, pembunuhan, dan lain-lain.
Dan di akhir adegan film terlihat sang ketua dibawa ke sebuah penjara. Tapi yang menarik, dia bertemu lagi dengan sang devil di sana. Karena ternyata sebelum menyerahkan diri dan memberikan kesaksian, sang gangster ternyata telah membuat kesepakatan dengan Tae-suk sang polisi, yaitu dia mau bersaksi dan menyerahkan diri, tapi dengan satu syarat, tempatin saya satu penjara dengan sang iblis. Kita semua pasti bisa membayangkan dan menduga bakal bagaimana ya nasib si iblis atau si devil di dalam penjara nanti. Karena ternyata dendam seorang gangster tak akan pernah hilang sebelum dia bisa membunuh musuhnya dengan tangannya sendiri. Dan film pun berakhir. Film yang sangat menyedihkan. Oke lah, baik para pongers, itulah rangkuman dari film The Gangster, The Cop, The Devil. Pesan yang mungkin bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah bermain api, karena itu namanya kurang kerjaan. Dan jangan pernah menilai sesuatu cuma dari luarnya doang, karena di balik hati seorang gangster ternyata masih punya jiwa sportif dan jiwa toleransi yang sangat tinggi. Apabila teman-teman suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mereview film yang terbaru nanti. Baik, saya Hendrik, salam layar miring.